Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang kembali ke channel YouTube Kartu 32,5. Tentunya bagi kalian yang sering ke sini, kita tahu bahwa pembahasan ini sangat anti mainstream dan jarang ditemui atau mungkin nggak pernah ditemui di channel-channel YouTube lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai kejutan ya, unsur kejutan dalam teori konspirasi. Jadi ini dalam memahami teori konspirasi kita harus sangat paham bahwa ada suatu kejutan di balik peristiwa-peristiwa besar ya. Dan kalian nanti akan lihat di video-video cuplikan yang akan ditayangkan bahwa unsur-unsur kejutan itu memang sesuatu yang nggak pernah diduga. Begitu juga dengan situasi yang terjadi saat ini ya, terjadi situasi pandemi ya. Kita nggak tahu kok bisa terjadi seperti ini, tentunya ya mungkin di balik itu ada sesuatu atau bagaimana, atau ini sesuatu yang alami. Sampai sekarang nggak pernah dibahas mengenai asal-usulnya ya. Ya meskipun tentunya ini bukan hal yang wajar mungkin sebenarnya. Tapi nggak masalah, mungkin bagi sebagian orang itu nggak masalah. Tapi buat orang-orang yang kritis pasti akan merasa ini ada sesuatu di sini. Nah, dalam pembahasan kali ini juga nanti bisa dilihat ya beberapa analisis, dan makanya ditonton sampai full, sampai tuntas. Jangan ditonton setengah-setengah. Kemudian jangan lupa juga di subscribe, di likes, dan di komen juga. Dan bila kalian mau share video ini sangat dipersilakan, karena kita tahu bahwa hal-hal yang berbau konspiratif atau edukasi yang berkaitan dengan konspirasi itu jarang ada, bahkan jarang dibahas. Dan mungkin kalian sendiri agak ragu ya untuk cerita hal-hal seperti ini, karena orang-orang barangkali atau sebagian besar pasti tidak percaya dengan apa yang kalian katakan. Sebuah situasi ya, ini sebuah situasi penyanderaan yang terjadi. Dan di sini kita lihat bagaimana unsur kejutan itu akan diperlihatkan di sini ya. Jadi ditonton sampai selesai. Ini penyanderaan seorang anak kecil yang di dalam rumah katanya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu kejutan tentunya butuh suatu persiapan yang matang. Oke. Tanpa persiapan yang matang tentunya nggak akan ada kejutan. Jadi bagaimana dengan pandemi kali ini? Apakah ini sesuatu yang sudah dipersiapkan atau tidak? Dan bagaimana kalau kita lihat si Bill Gates ya, dia banyak bicara tentang vaksin dan pandemi, padahal dia itu bukan dokter. But ya, we will never know apa yang ada di pikirannya dia ya. Nah, di sini pun kita akan melihat suatu kejutan. Ini dari negara Eropa Timur, dari Rusia. Ini suatu peluncuran misil yang kacau. Kalau ini kalian bisa lihat diulang lagi bagaimana tadi setelah diluncurkan dia malah bukannya terbang, malah jatuh ke bawah. Itu juga dengan apa yang kita lihat sekarang ya, penemuan vaksin dan sebagainya. Kita nggak tahu itu akan meluncur kemana, apakah benar atau enggak. Oke, dalam video kali ini juga dilihat ini suatu kejutan yang nggak terduga, bahwa sebuah drone menabrak sayap pesawat sehingga pesawat itu harus berputar kembali. Nah, kita lihat di siaran ulang. Nah, bagaimana drone yang kecil itu bisa menghantam pesawat yang besar. Tentunya dalam situasi pandemi ini kita juga lihat ya bagaimana virus yang katanya kecil itu bisa menimbulkan suatu efek yang besar terhadap negara kita ya. Sama seperti bebek-bebek ini yang sangat besar jumlahnya, bisa menghentikan lalu lintas. Ya, kalau satu itu kecil banget. Begitu juga dengan pandemi yang terjadi ya. Kita lihat bagaimana sekarang roda ekonomi, pendidikan, bahkan ibadah pun ya mengalami berbagai kesulitan. Dan banyak yang mempertanyakan apakah pandemi yang dihadapi atau penyakit itu segitu berbahayanya atau bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat kan dalam statistik pun proporsi atau persen fatality-nya itu ya, kalau kalian lihat bisa belajar statistik ya, itu masih di bawah beberapa persen. Sebenarnya bukan hal yang mungkin besar ya secara statistik. Tapi tentunya ketika itu dihebohkan ya, seperti bebek-bebek ini ya, dihebohkan, dibuat suatu
hal-hal yang memenuhi media kita di mana-mana itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Sama kayak bebek ini, padahal bebeknya cuma numpang lewat aja, tapi kelihatannya jadi sesuatu yang heboh, yang viral. Ya itulah hal-hal yang kecil kalau di frame oleh media, di zoom, dibesarkan, ya ini akan menimbulkan kepanikan yang menyeluruh. Tapi bagaimana bila kepanikan itu ternyata didukung ya oleh pihak-pihak tertentu yang bisa mendatangkan keuntungan? Sekali lagi, kita nggak akan pernah tahu. Oke, jangan lupa kalian subscribe, nyalakan notifikasinya, dan di like serta di komen bagaimana opini-opini atau pendapat yang kami sampaikan dalam video ini, kalian setuju atau tidak. Oke, semoga hari-hari kalian berjalan dengan baik dan bisa bertahan dalam situasi yang sekarang sedang kita hadapi bersama.